sebelum vaksinasi, yang pertama pastikan bahwa diri kita dalam kondisi fit. Ya, tentu saja ini nanti akan dibantu oleh dokter-dokter yang bertugas di lapangan sebagai vaksinator. Mereka akan menilai apakah seseorang itu layak atau tidak layak untuk divaksin. Tapi sebagai individu, kita harus memastikan bahwa diri kita ini fit. Makan yang cukup, istirahat yang cukup. Kalau punya komorbiditas atau penyakit-penyakit yang sudah diderita, pastikan bahwa itu dalam kondisi yang terkontrol. Artinya kalau punya tekanan darah, obat tekanan darahnya diminum. Punya penyakit diabetes, obat-obat diabetesnya diminum. Jadi semuanya terkontrol sehingga kita fit. Jadi pada waktu divaksin, nanti antibodinya akan terbentuk dengan baik. Harus sarapan, tidur yang cukup malamnya. Jadi nanti pada saat datang ke lokasi, apalagi kan mungkin beberapa vaksinasi akan dilakukan secara massal ya, itu kuat. Jadi nggak dalam kondisi lemah gitu ya. Dan istirahatnya juga harus cukup supaya nanti kalau pas tensi nggak tinggi gitu. Dan yang pasti adalah mempersiapkan mental. Jadi banyak banyak orang yang mau vaksin itu udah takut duluan. Padahal sebetulnya prosesnya itu sederhana, hanya disuntik di lengan atas aja. Sakitnya juga sebentar. Saya sendiri bahkan nggak merasakan sakit. Jadi yang penting tuh persiapan mental bahwa saya siap untuk divaksin. Jadi nggak takut, nggak ragu-ragu untuk divaksinasi. Sehingga nanti kalaupun ada gejala itu tidak berhubungan dengan rasa ketakutan tadi. Misalnya kan bisa ada orang yang deg-degan. Jadi karena deg-degan, karena dia takut, tensinya jadi tinggi. Nah, itu mempengaruhi. Jadi ya tadi istirahat cukup, makan pagi yang baik ya sebelum datang ke tempat vaksin, siap mental untuk divaksinasi. Jadi kalau misalnya ada rasa kemeng, rasa nggak enak sedikit, boleh dikompres dulu gitu ya, supaya agak enak gitu. Minum paracetamol atau obat-obat penghilang rasa sakit juga nggak apa-apa. Tidak akan mempengaruhi efektivitas vaksinnya. Jadi nggak diperbolehkan. Apa perlu dengan resep dokter obat itu atau enggak? Bagaimana? Ada beberapa obat penghilang rasa sakit yang bisa dibeli bebas. Jadi bisa dibeli bebas ke apotek-apotek terdekat. Atau kalau misalnya ragu, mau bicara dulu dengan dokter, dokter akan tangan terbuka melayani, akan memberikan saran-saran apa yang harus dikerjakan. Nah, jika ada timbul alergi di rumah misalnya, jadi di lokasi nggak masalah, tapi di rumah kemudian ada sedikit gatal dan sebagainya, satu dilaporkan ke fasilitas kesehatan supaya itu bisa kami catat ya, dan kami masukkan ke dalam daftar. Lalu kemudian bisa diberikan obat anti alergi. Sebagai pertolongan pertama bisa digunakan obat anti alergi yang ada di rumah dulu. Misalnya apa ya, yang biasa CTM gitu boleh. Nanti setelah itu baru dibawa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Nanti akan diberikan obat alergi yang sesuai. Antibodi itu terbentuk begitu divaksin, tidak langsung terbentuk antibodi, tapi akan mulai terbentuk itu kurang lebih 2 minggu setelah vaksinasi yang kedua. Jadi itu mulai terbentuk. Dosis optimalnya belum muncul. Jadi tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Tetap harus menggunakan masker dan sebagainya karena ini memperkuat. Jadi alasannya satu, karena ini memang bukan menggantikan, Anda tidak menjadi Superman begitu divaksin itu nggak langsung bisa bebas gitu, enggak. Yang kedua, dia antibodi itu terbentuk masih lumayan lama setelah vaksinasi yang kedua. Dan yang ketiga, dari penelitian tidak ada satu penelitian pun yang menyebut vaksin itu 100% efektif. Artinya kita harus berjaga-jaga kalau kita bisa jadi bagian yang tidak efektif divaksin.